pelabuhan sandaran kapal dan jiwa. Pelabuhan Gresik punya sejarah panjang, bahkan kejayaannya mendahului Tanjung Perak. Di era penjajahan, Pelabuhan Gresik merupakan bandar perdagangan yang cukup vital. Berbagai perahu dan kapal niaga berlabuh di Gresik. Karena itu di masa lalu banyak toko-toko di Jalan Samanhudi menjual berbagai kebutuhan perahu dan kapal seperti tali tambang, mulai yang kecil sampai selengan orang dewasa, lampu minyak tempel, lampu minyak gantung sampai lampu pompa ada di toko-toko sepanjang jalan menuju Pasar Gresik. Banyak juga yang menjual murbaut, spare part kapal, bahkan jangkar pun dijual di sana. Sampai-sampai juragan toko penjual jangkar dijuluki Kaji War Jangkar. Hal ini membuktikan betapa lalu lintas sandar kapal dan perahu di Pelabuhan Gresik begitu ramai. Umumnya perahu besar yang terbuat dari kayu dan lebih dikenal sebagai perahu pinisi, berasal dari Pulau Kalimantan dan sebagian dari Sulawesi dan Sumatera. Mereka mengirim kayu, rotan dan kopra dari daerah asal mereka untuk dijual di Gresik, dan sekembalinya mereka membeli semen, kayu lapis, bahan bangunan, barang elektronik dan berbagai keperluan rumah tangga untuk dijual di daerah asalnya. Di era 1970 hingga 1980, pelabuhan selain sebagai tempat sandar kapal dan perahu, juga menciptakan pesona wisata yang banyak digandrungi masyarakat. Biasanya selepas sholat subuh di Masjid Jamik Alun-Alun Gresik, bagi yang tinggal di sisi utara masjid, meluangkan waktu mampir ke pelabuhan untuk menikmati kemunculan matahari pagi di laut lepas. Sungguh pemandangan yang indah, bahkan foto-foto hasil jepretan di Pelabuhan Gresik banyak yang mengira diambil di pantai Bali. Puluhan bahkan ratusan muda-mudi Gresik sambil bersarung dan masih mengenakan mukena yang dicincing bawahnya berkumpul di pelabuhan menikmati matahari terbit. Berbicara kita kalau masalah sejarah Pelabuhan Gresik, tentu kita pernah dengar istilah ada pelabuhan kembar. Memang Gresik itu dulu ada pelabuhan kembar, satunya ada di Karanggiring dan satunya ada di Pulau Mengare. Memang waktu itu yang terkenal adalah yang ada di Pelabuhan Gresik, yang di Karanggiring, karena memang di situ ada suasana ekspor impor. Sedangkan kalau yang ada di Mengare itu cenderung untuk pencarian ikan oleh para nelayan yang masuk ke daerah Mengare dan sekitarnya. Nah, kita fokus lagi pada Pelabuhan Gresik. Memang sekali lagi Pelabuhan Gresik itu memang awalnya itu pertama lokasinya ada di daerah Karanggiring sekarang, yang kurang lebih kalau sekarang itu ada ada pabrik yang nama Sumbermat. Pada waktu itu Pelabuhan Gresik yang ada di Karanggiring itu memang ekspor impornya adalah dibawa ke pedalaman, yang pedalaman dibawa keluar untuk diekspor keluar keluar antar pulau di wilayah Nusantara. Kemudian yang dari wilayah Nusantara masuk ke Gresik ada dibawa ke pedalaman sampai jauh ke pedalaman Gresik, sampai ke luar kota yang ada di tanah Jawa. Sebenarnya Pelabuhan Gresik ini sudah terkenal adalah ketika mulai didengar oleh para pedagang yang ada di luar pulau Nusantara, yaitu tepatnya ada dari mancanegara, itu terutama dari Jazirah Arab, kemudian dari India yang terkenal dengan istilah Gujarat. Kemudian ketika pada waktu itu bertambah ramai, akhirnya datanglah seorang pedagang dari daerah Gujarat, ada yang bilang dari Campa, yaitu Maulana Malik Baram. Dari sinilah muncul Pelabuhan Gresik dalam panggung sejarah. Karena apa? Didatangi oleh para pedagang, juga musafir, tidak hanya dari wilayah Nusantara, dari Timur Tengah, India, bahkan ternyata juga dari daerah daratan Cina dan hingga Eropa. Sejak itulah muncul seorang pedagang yang namanya adalah Maulana Malik Ibrahim, yang memulai Pelabuhan Gresik muncul dalam panggung sejarah keemasannya. Maulana Malik Ibrahim ini muncul pertama kali ketika beliau itu singgah di Gresik, tapi dia lewat pelabuhan Jenggaluh yang ada di Pulau Mengare. Kurang lebih 1 tahun, tepat tahun 1379, itu tulisan dari Max Weber dan Van Berg. Beliau mengabarkan bahwa Maulana Ibrahim itu sampai di Pelabuhan Jenggaluh, lalu menyebarkan gambaran di daerah sekitar situ, yaitu tepatnya daerah Leran sekarang. Kurang lebih adalah 3 hingga 4 tahun.
Dirasa di sana sudah cukup karena di sana pernah ada komunitas Islam, yaitu rombongan dari Fatimah Siti binti Maimun, melalui Malik Ibrahim, melanjutkan perjalanannya sampai ke kota wilayah Gresik, pelabuhan Gresik sekarang. Namun pada waktu itu pelabuhan Gresik masih ada di Karangkiring. Sejak Malik Ibrahim itu ke kota, tepatnya di pelabuhan Gresik, sebelum masuk beliau izin dulu ke Raja Majapahit yang pada waktu itu yang berkuasa adalah Ratu Kusumawardi yang bersuamikan Prabu Wikramawardhana. Beliau minta izin untuk mau menyebarkan agama Islam di Gresik sekaligus berdagang di daerah Gresik. Beliau mengizinkan dan Ratu Kusumawardi kagum karena apa? Beliau mendatangi keraton Majapahit itu begitu adabnya tinggi sekali, menunjukkan beliau ada seorang kejujuran, jujur dan benar-benar perhatian. Sejak itulah beliau langsung diangkat oleh Ratu Kusumawardi sebagai Syah Bandar. Pada waktu itu tahun 1394 beliau jadi Syah Bandar Gresik. Begitu beliau diangkat oleh Ratu Majapahit, beliau mengabarkan kepada para pedagang yang ada di Gresik bahwa beliau telah diangkat oleh Ratu Majapahit sebagai Syah Bandar. Dan pada waktu itu Malik Ibrahim menggeser pelabuhan Gresik yang pada waktu itu ada di Karangkiring, digeser ke timur kediaman beliau, tepatnya ada di timur makamnya sekarang. Meskipun bimbing-bimbingan kita sulit untuk melihat jejak-jejak beliau itu memang agak sulit. Yang jelas lokasi pelabuhan Gresik pada waktu beliau adalah di timur makamnya. Pada waktu itu Gresik begitu ramai sekali karena pada waktu itu ada seorang pendatang jadi seorang Syah Bandar. Disinilah mulai Gresik itu muncul sebagai pelabuhan besar pada masa Maulana Malik Ibrahim. Beliau menjadi Syah Bandar Gresik pada waktu itu usianya adalah kurang lebih 49 tahun. Kemudian sebagai seorang Syah Bandar, beliau juga membuka sebagai seorang juga menyerang agama Islam, hingga beliau juga di samping juga Syah Bandar, beliau juga berdagang. Jadi dia juga seorang Syah Bandar, juga berdagang, juga seorang menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sengketa di pelabuhan dan seterusnya hingga beliau terkenal. Pada tahun setelah beliau itu mengabdikan diri di pelabuhan Gresik, beliau akhirnya wafat pada tahun 1419. Tepatnya waktu itu usianya adalah 69 tahun. Dan pada waktu itu ketika wafat, kebetulan pada saat itu di Keraton Majapahit ada tamu yang masih hubungan keluarga. Tamunya ini adalah yaitu Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado. Jadi beliau ini masih hubungan keluarga dengan Sang Prabu. Tepatnya waktu itu yang berkuasa adalah Ratu Suhita. Beliau dikabari oleh para abdinya bahwa Syah Bandar Malik Ibrahim sudah wafat. Akhirnya beliau memutuskan Raden Ali Murtado didapuk untuk menggantikan. Karena apa? Pada waktu itu beliau merasa yang dipercaya dan bisa berdagang adalah waktu itu ada pilihan cuma satu, yaitu Raden Ali Murtado. Sejak itulah Raden Ali Murtado mengabarkan bahwa dia diangkat sebagai seorang Syah Bandar pelabuhan Gresik pada tahun 1394. Maaf, 1419, yaitu pada saat
Maulana Malik Ibrahim wafat. Jadi pada waktu Malik wafat, pada waktu itu juga Raden Santri diangkat sebagai Syahbandar. Pelabuhannya juga bergeser. Pada waktu itu beliau menggeser pelabuhan Gresik dari di timur makam Maulana Malik Ibrahim, digeser di timur kediamannya yang kini ada di timur makam Raden Santri. Lokasi atau toponim di mana pelabuhan Gresik berada kini dikenal ada namanya Kampung Bandaran. Nah, Kampung Bandaran inilah yang merupakan dulu lokasi dari pelabuhan Gresik. Beliau menjadi Syahbandar Gresik pada waktu itu usianya masih muda, beliau itu 20 tahun. Sehingga beliau karena masih muda, makanya beliau itu seperti orang santri, makanya beliau itu dikenal sebagai Syahbandar atau Raden Santri. Hingga kemudian beliau menjabat sebagai Syahbandar ini cukup lama hingga berakhir pada tahun 1440 maaf ya. Jadi beliau itu wafat pada waktu itu tahun 1449 pada waktu usianya adalah 50 tahun, jadi cukup muda. Semenjak kewafatan beliau ini, Raden Santri pelabuhan Gresik waktu itu sempat lowong lama, tidak ada penggantinya. Karena apa? Pada waktu itu di Keraton Majapahit sedang terjadi gejolak, yaitu perebutan kekuasaan. Jadi pelabuhan Gresik waktu itu dibiarkan berjalan apa adanya, apa adanya tanpa seorang Syahbandar. Hingga menjelang tahun 1478, jadi sempat lowong kurang lebih 9 tahun. Kemudian ada seorang tamu yang berkunjung ke Keraton Majapahit. Beliau bernama Salamah, putra seorang pedagang dari Palembang. Beliau ingin mengabdikan diri di bidang perdagangan di Gresik. Pada waktu itu yang berkuasa di Gresik itu adalah Prabu Purwowaseso. Oleh beliau diberi kesempatan untuk tinggal dan berdagang yang sekarang kita kenal dengan yaitu dekat dengan Kebungson itu, dengan di Kebungson. Disitulah beliau tinggal, dan dari perjalanan waktu beliau juga ada sejarah yang menyatakan, yang menyebutkan bahwa beliau adalah anak asuh dari Sunan Giri. Maka tempat beliau itu dinamakan Kelingan. Kelingan itu merupakan kunci dari peti yang menempel di peti bayi Sunan Giri. Jadi beliau sambil mengasuh anaknya, beliau ini berdagang karena beliau itu punya banyak bakat dagang dari ayahnya. Sikap dagangnya begitu kuat dan dikenal di mana-mana, dan beliau juga orang yang suka menolong, loman kepada lingkungan sesama. Akhirnya Prabu Purwowaseso tertarik dengan kedermawanannya Ageng Pinate. Akhirnya beliau diangkat sebagai seorang Syahbandar pada waktu terjadi pada tahun 1458, dan waktu itu beliau usianya sudah 76 tahun. Nah, pada waktu Nyai Ageng Pinate ini menjadi seorang Syahbandar, pelabuhan Gresik juga bergeser ke timur kediaman beliau, yaitu timur dari makamnya sekarang ini. Pada masa itu pelabuhan Gresik pada kepemimpinannya Ageng Pinate adalah mencapai puncak keemasannya. Karena apa? Kebesaran pelabuhan Gresik betul-betul terlihat dari adanya toponim yang ada hingga sekarang masih ada, yaitu mulai ada yang namanya Kampung Sidopekso, Kampung Kemasan, ada Kampung Begedongan, ada Kampung Pejarangan, ada Kampung
Mangkatan, dan seterusnya. Kalau kita urun pertama, kampung-kampung inilah yang merupakan bagian Pelabuhan Gresik tempo dulu. Yang pertama Kampung Sidopekso. Kampung Sidopekso yang ada di sekitar makam beliau ada Sidopekso adalah tempat keamanan, atau boleh dikatakan sekarang adalah pos security, pos keamanan Pelabuhan Gresik waktu itu. Kemudian setelah itu ada Kampung Kemasan. Kampung Kemasan ini merupakan guest house atau ruang, atau kurang lebih tempat penerimaan tamu, guest house. Dinamakan Kampung Kemasan karena waktu itu tamu-tamu beliau itu adalah dari Palembang, dan mereka adalah keturunan bangsawan. Bangsawan dari Palembang itu disebut dengan Kimas. Nah, para Kimas-Kimas ini yang bertamu kepadanya Penate ditempatkan di tempat yang kini disebut Kampung Kemasan. Jadi banyak tamu Kimas-Kimas ini yang menginap di situ, akhirnya tempat itu disebut Kimasan yang sekarang menjadi Kampung Kemasan. Kemudian ada Kampung Begedongan. Kampung Begedongan ini merupakan kampung tempat pergudangan pada waktu itu. Jadi barang-barang yang masuk ke Pelabuhan Gresik padanya Penate itu ditempatkan di Kampung Begedongan, ditimpan di situ, termasuk juga yang mau dikirim kemana. Nah, untuk barang-barang yang sudah disimpan di Begedongan atau pergudangan sekarang ini, itu sebelum dikirim ke luar pulau atau ke tempat di mana yang akan dituju, itu melewati sebuah tempat yang namanya tempat untuk membayar pajak, yaitu namanya kepatian. Kepatian ini merupakan tempat untuk membayar pajak. Setelah membayar pajak, baru barang-barang ini dibawa ke tempat untuk pemberangkatan yang sekarang terkenal dengan tempat pemberangkatan atau bahasa yang sekarang adalah Mangkatan. Bahkan tempat pemberangkatan barang-barang yang akan dimuat ke kapal laut, perahu layar itu lewat tempat pemberangkatan. Tempatnya disebut Kampung Mangkatan. Di mana beliau tinggal, punya kebenaran ditinggal itu disebut Kebungson, yaitu tempat beliau tinggal, yaitu Ibu Suson. Ya, Kebungson adalah Ibu Suson. Jadi disitulah sisa-sisa kejayaan Pelabuhan Gresik pada masanya Ageng Pinate, yaitu pada masa keemasannya atau puncak keemasannya Pelabuhan Gresik. Kemudian pada waktu itu, karena beliau itu sudah sepuh pada waktu menjadi seorang Syahbandar, beliau wafat pada usia 100, kalau nggak salah 102 tahun, itu 106 itu pada tahun 1478. Pada waktu itu setelah wafat memang tidak ada sejarah siapakah yang melanjutkan, yang memimpin Pelabuhan Gresik sebagai Syahbandar. Tidak ada sejarah yang menulis. Tapi setelah itu muncul pemerintah yang dimana waktu yang berdua adalah Sunan Giri di Giri Gedaton. Maka para sejarawan itu memperkirakan, sekali lagi memperkirakan, Syahbandar waktu itu mungkin diambil oleh dinasti Giri Gedaton. Di samping Sunan Giri sebagai seorang aulia, juga seorang pemimpin, juga ada orang kepercayaan beliau untuk memimpin Syahbandar. Tapi siapa itu tidak ada sejarah yang menulis. Hingga tahun masa VOC datang ke wilayah Nusantara, lokasi Pelabuhan Gresik sekarang berubah menjadi pelabuhan yang urukannya sekarang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah urukan pada masa itu yang melakukan adalah VOC hingga masa Hindia Belanda. Jadi yang ada di Pelabuhan Gresik Madinah nanti ada tinggal toponim saja. Kemudian berlanjut pada masa Hindia Belanda, Pelabuhan Gresik yang ada sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini merupakan pelabuhan peninggalan Belanda. Kemudian menjadi pelabuhan ekspor impor. Namun pada tahun 1334 Gresik sebagai sebuah kabupaten dipindah ke markasnya ke wilayah Surabaya, sehingga bernama Kabupaten Surabaya, berlokasi di Jalan Genteng Kali. Dan
pemerintah Hindia Belanda waktu itu melarang untuk kegiatan ekspor impor itu lewat pelabuhan Gresik, tetapi langsung dibawa atau lewat pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan, juga untuk memudahkan keluar masuknya barang, dan juga untuk memudahkan juga adalah kapal-kapal yang lewat di Tanjung Perak itu dalamnya lebih tinggi, dalamnya lebih luas daripada di pelabuhan Gresik. Kini pelabuhan tak lagi ramah bagi wisatawan. Mereka sudah jarang ke pelabuhan karena sudah menjadi area tertutup khusus bagi penumpang kapal saja. Apalagi kapal dan perahu semakin jarang yang bersandar di Gresik, karena mereka lebih memilih Tanjung Perak sebagai tempat bersandar dikarenakan infrastrukturnya lebih baik. Kini semua yang datang ke pelabuhan mesti membayar parkir kendaraan dan retribusi peron serta punya alasan kuat datang ke pelabuhan, sehingga kegiatan pelabuhan hanya terlihat untuk bongkar muat barang dan kapal penumpang ke Pulau Bawean. Generasi old atau baby boomer masih sering menceritakan betapa pelabuhan menjadi bagian dari kenangan dan jiwa masyarakat Gresik. Akankah kita kehilangan potensi wisata lain selain pelabuhan, sementara banyak kota yang mati-matian menciptakan wisata? Semua terpulang kebijakan pimpinan kita. Semoga saja makin banyak lahir wisata baru tidak sampai hilang seperti kejayaan pelabuhan.